Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 14 Januari, judulnya Berdiri Teguh dalam Kesatuan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kamis 15 Januari, judulnya Bersatu dan Tak Kenal Takut. Strategi iblis adalah memecah belah dan menaklukkan. Perpecahan itu mematikan. Yesus berkata, "Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan." Markus 3 ayat 25. Ini adalah prinsip sederhana yang iblis senang untuk kita lupakan. Persatuan akan menolong dalam menggenapi peran kita sebagai umat sisa dalam nubuatan Alkitab, Wahyu 12 ayat 17, untuk memberitakan Injil yang kekal kepada segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Karena persatuan sangat penting untuk melaksanakan misi penyebaran pekabaran yang diberikan Tuhan ini. Dan doa Yesus dalam Yohanes 17 menekankan kebenaran firman Tuhan sebagai salah satu kunci utama bagi persatuan. Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Maka pekabaran kita tidak dapat dipisahkan dari misi maupun kesatuan kita. Ketiga hal ini berdiri atau jatuh bersama. Jika salah satu dari ketiganya hilang, kita tidak dapat berhasil. Namun jika ketiganya semuanya ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita tidak perlu digentarkan sedikit pun oleh lawan. Filipi 1 ayat 28. Iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Bahkan jika kita harus mati karena iman kita, tidak ada yang akan membahayakan jika kita rajin berbuat baik. 1 Petrus 3 ayat 13. Iblis tidak berdaya untuk menghentikan kemajuan kebenaran Tuhan. Hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini memang sulit. Bahkan bagi mereka yang terbaik dalam tanda kutip di antara kita. Ayub adalah seorang yang benar. Bahkan Allah sendiri berkata bahwa orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Namun dalam sekejap malapetaka menimpanya dan keluarganya. Siapa yang belum belajar, baik melalui pengalaman pribadi maupun dengan menyaksikan apa yang terjadi pada orang lain, bahwa hidup ini seperti berada di tepi jurang, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan terjatuh ke jurang. Penderitaan dalam tingkat tertentu adalah bagian dari hidup kita semua. Namun pada akhirnya, lebih baik menderita demi Kristus daripada untuk hal lain. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Acts of the Apostle halaman 393. Tidak ada rasa takut menyinggung perasaan, tidak ada keinginan untuk kedekatan atau untuk mendapat pujian yang dapat membuat Paulus menahan kata-kata yang telah Allah berikan kepadanya untuk pengajaran, peringatan, atau koreksi. Dari hamba-hambanya saat ini, Allah menuntut keberanian dalam memberitakan firman dan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Pelayan Kristus tidak boleh hanya menyampaikan kepada orang-orang kebenaran-kebenaran yang paling menyenangkan, sementara ia menahan kebenaran-kebenaran lain yang mungkin menyebabkan mereka menderita. Pelayan Kristus harus memperhatikan dengan penuh perhatian perkembangan karakter. Jika ia melihat bahwa ada jemaatnya yang memelihara dosa, ia sebagai gembala yang setia harus memberi mereka pengajaran dari firman Allah yang sesuai dengan keadaan mereka.
Jika Ia membiarkan mereka percaya untuk terus berjalan tanpa peringatan, Ia akan bertanggung jawab atas jiwa mereka. Gembala yang memenuhi tugasnya yang tinggi harus memberikan pengajaran yang setia kepada umatnya tentang setiap poin iman Kristen, menunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, dan agar menjadi tetap sempurna di hari Allah. Hanya orang sebagai pengajar kebenaran yang setia, yang pada akhir pekerjaannya akan dapat berkata bersama Paulus, "Aku bersih dari darah semua orang." Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.